Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rini Alfi Majidah dalam program Indahnya Islam. Program ini akan membahas tema-tema menarik, tema-tema aktual seputar Islam tentunya. Dan selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan membahas tema memupuk kesadaran diri. Masya Allah, tema yang menarik bukan? Dan untuk membahas tema ini, pemirsa, tentu saya tidak sendiri. Di studio telah hadir bersama kita Ustazah Jenny Jasmar. Beliau adalah founder Darul Quran Nuruz Zaini. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir kembali di sini ya, Ustazah. Masya Allah. Sehat tentunya, Ustazah. Alhamdulillah. Dan Ustazah, kita akan membahas tema memupuk kesadaran diri, Ustazah. Diri, berarti diri kita sebagai manusia, sebagai muslim mungkin ya, Ustazah. Nah, tapi tentu saja kesadaran ini kan mungkin kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ya. Sadar diri sebagai apa. Nah, ini untuk tema kita kali ini, yang dimaksud dengan memupuk kesadaran diri, kesadaran yang mana nih Ustazah yang harus dipupuk? Kesadaran yang seperti apa, Ustazah? Jazakilahiran katsiran Mbak Rini ya. Baiklah pemirsa, kita lanjut ya. Memupuk kesadaran diri. Definisi memupuk kesadaran diri yang seperti tadi dipertanyakan Mbak Rini, sadar sebagai apa nih gitu ya. Tapi sebelumnya kita definisikan dulu ya. Definisi kesadaran diri itu adalah kemampuan seseorang itu ya untuk apa, bisa mengidentifikasi atau memahami ya potensi yang ada pada dirinya gitu ya. Kemudian secara utuh ya, ini makna dari KBBI. Jadi kesadaran diri itu adalah mampu mengidentifikasi potensi yang ada pada dirinya secara utuh, seperti apa, sifat, karakter gitu kan, kemudian emosi ya, kemudian pemikiran, perasaan, dan kemudian bisa beradaptasi dengan lingkungan. Itu kesadaran diri yang dimaksudkan. Nah, dalam kesadaran diri yang dimaksudkan oleh Jalaluddin Rumi radhiyallahu anhu ya rahimahumullah ya, beliau mengatakan bahwa kesadaran diri ya dalam diri manusia itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami potensi yang ada pada dirinya. Nah, potensi-potensi ini adalah fitrah yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi manusia ini mampu mengidentifikasi ya, memahami potensi yang Allah berikan kepadanya itu sebagai dia manusia yang menghamba kepada Allah. Manusia yang menghamba kepada Allah. Manusia yang menghamba kepada Allah, yang dia itu diberikan fitrah sama Allah gitu loh. Nah, jadi sebelum kita paham tentang kesadaran diri ini, maka kita harus tahu dulu sadar itu apa. Sadar itu apa? Kan tadi paham tuh tentang potensi diri kita. Nah, kita diberikan oleh Allah potensi-potensi. Banyak tuh potensi-potensi yang dalam fitrah tadi. Yang diberikan oleh Allah kepada kita. Potensinya tuh apa aja? Iya, apa saja itu, Ustazah? Potensi yang sudah Allah berikan pada kita sebagai hamba Allah. Ya, potensi yang Allah berikan kepada kita itu antara lain itu kan hajatul udawiyah, Mbak. Apa itu, Ustazah? Hajatul udawiyah itu kalau bahasa Indonesianya itu kebutuhan primer. Kebutuhan pokok. Kebutuhan jasmani ya. Yang kebutuhan itu namanya primer ya. Primer kalau kita nggak penuhi maka kita akan memiliki persoalan gitu kan. Bisa sakit, bisa mati dan lain sebagainya. Karena itu kan kebutuhan primer. Nah, apa itu? Contohnya makan, ya kan, minum, kemudian tidur, buang air besar, kan seperti itu. Nah, ketika ini ada pada diri manusia, itu kan rangsangannya dari dalam. Lapar kan rangsangnya dari dalam tuh. Ya, tidak dibuat-buat ya, Ustaz. Tidak dibuat-buat. Makanya ini harus dipenuhi. Kalau tidak bisa sakit atau mati kan. Jadi gitu. Ini salah satu potensi yang Allah berikan pada manusia. Yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian makan ini pun ya kepada makhluk ya, hewan pun juga, manusia termasuk di dalamnya juga diberikan potensi ini. Jadi makan itu, janin yang di dalam kandungan juga, Mbak, itu juga dia
membutuhkan butuh asupan gizi. Makanya kalau ibu yang hamil itu malas-malas makan akan berdampak buruk terhadap janin yang di dalam kandungannya gitu loh. Artinya dari janin di dalam kandungan sampai kakek nenek semua memiliki kebutuhan potensi ini ya. Seperti itu tadi tidur juga ya. Itu semua manusia itu memiliki ya, bahkan hewan pun itu memiliki itu. Dan kemudian ada fitrah yang lain. Apa itu? Namanya gorijah. Gorijah itu fitrah tadi. Gorijah itu fitrah ya. Jadi fitrahnya itu ada fitrah saling mencintai, berkasih sayang. Itu jadi goriza. Naluri saling mencintai atau berkasih sayang atau melestarikan keturunan. Rasa ingin melestarikan keturunan. Nah, ini dimiliki oleh setiap insan manusia gitu loh. Apakah dia masih bayi atau dia sudah tua atau dia remaja, semua memiliki. Nah, rasa ini gitu ya, kan itu berikan oleh Allah kepada kita. Maka itu kan tidak ada manusia yang tidak mencintai. Anak-anak coba ya, sama ibunya manja gitu kan. Jadi bukan berarti cinta hanya kepada lawan jenis saja begitu ya Ustazah? Iya, jadi ya sayang kepada orang tua ataupun kepada adik, kakak dan sebagainya, keluarga gitu. Itu fitrah dari Allah. Nah, kalaupun yang tadi berkasih sayang melestarikan keturunan itu ya antara laki-laki dengan perempuan, ya itu berkasih sayang. Kemudian ada lagi fitrah mempertahankan diri. Ya, eksistensi diri. Eksistensi diri ini di mana manusia itu memiliki rasa pengen eksis, pengen cantik, pengen tampil, pengen diakuin, gitu kan. Kemudian kepengen kaya, ya kan? Punya kekayaan, punya kedudukan, punya kekuasaan. Nah, itu masuk ke dalam fitrah manusia yang. Jadi itu fitrah dari Allah ya. Fitrah manusia gitu loh. Iya. Karena memang manusia itu diberikan oleh Allah seperangkat itu untuk melaksanakan aktivitas kehidupannya semasa dia ada di dunia ya. Nah, kemudian fitrah yang lainnya adalah fitrah beragama ya. Jadi beragama. Jadi semua manusia itu sebenarnya dalam dirinya itu dia mengakui ada sesuatu yang maha dahsyat. Ada sesuatu yang maha hebat dari di luar dirinya, maksudnya. Setiap manusia itu sebenarnya dia mengakui. Tapi kalaupun ada yang tidak mengakui keberadaan Tuhannya gitu, atau keberadaan Allah, ini dalam tanda kutip dia tidak menyadari potensi dia itu. Baik, seperti Ustazah, itu. Masya Allah, ini membuat penasaran nih tentang potensi manusia yang sudah Ustazah jelaskan. Namun mohon maaf Ustazah, kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Dan pemirsa LDS TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Islam. Masih bersama kami di program Indahnya Islam. Kita sedang membahas memupuk kesadaran diri, Masya Allah. Dan tema ini kita bahas bersama Ustazah kita, Ustazah Jenny Jasmar. Ustazah, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi kita sudah membahas tentang kesadaran diri, sadar
sebagai hamba Allah dengan potensi yang Allah berikan ya Ustazah ya, yang tadi masuk dalam fitrah. Tadi ada, kalau saya tidak salah ingat, kebutuhan jasmani tadi ya, hajatul udawiyah, kemudian ada rasa apa tadi, rasa fitrah saling mencintai, menyayangi, kemudian eksistensi diri ya. Dan yang terakhir tadi kita membahas tentang fitrah beragama. Nah ini Ustazah, ada lagi kah fitrah yang Allah berikan selain dari 4 hal yang sudah Ustazah sebutkan ini? Ya, ada Mbak, yang paling istimewa Mbak, Masya Allah. Allah berikan kepada kita itu adalah berupa akal Mbak. Nah, jadi ya akal. Jadi Allah memberikan keistimewaan kepada manusia itu berupa akal, karena hewan nggak diberikan akal Mbak, tapi manusia diberikan akal. Apa itu akal jadinya Ustazah? Nah, akal yang Allah berikan kepada kita itu ya adalah untuk apa? Untuk kita aktifkan memikirkan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu yang kita bisa indra, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti ayat-ayat suci Al-Qur'an. Itu kan kenapa? Karena makanya berislam atau apa, mempercaya, beriman kepada Allah tuh harus diproses dengan secara berpikir. Karena ketika kita beriman kepada Allah tidak diproses dengan secara berpikir, maka kita tidak akan tahu tadi khosiat-khosiat tadi, fitrah-fitrah tadi. Itu kan karena kita tidak mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Allah itu ya kita nggak tahu kan goib ada di mana. Ya kan? Nah kalau kita tidak mengaktifkan akal, tidak memikirkan segala sesuatu tadi dengan akal, maka kita tidak akan sampai kepada ilmu seperti yang tadi barusan kita bahas ya, terkait potensi-potensi yang ada pada diri manusia. Nah kemudian kan tadi untuk memupuk kesadaran itu ya, kita harus tahu potensi-potensi diri. Tadi sudah kita jelaskan potensi-potensinya sebagai apa saja gitu kan, potensi kebutuhan jasmani itu kan dari makan minum dan sebagainya itu kan. Nah karena kita beriman kepada Allah itu dengan berakal, maka kita buka Al-Quran, kemudian kan kita memenuhi yang tadi kebutuhan yang Allah, potensi yang Allah berikan itu kan harus dipenuhi, ya kan. Tidak mungkin kita diamkan kan. Kenapa? Karena kalau kita diamkan makanya kita akan selalu galau gitu kan, mengikuti arus kehidupan hari ini. Nah makanya kita harus mencari tahu dengan akal tadi. Maka itu kita harus penuhi dengan apa? Dengan hukum syariat Islam. Nah itu ada di mana? Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya, sumber-sumbernya ada di dalam Al-Quran. Maka salah satunya seperti makan, itu kan dorongan dari dalam, wajib kita penuhi. Ketika ada rasa lapar. Kita harus memenuhinya, tapi kita harus sebelumnya berpikir begitu ya Ustaz. Iya. Jadi ketika lapar itu datang gitu ya, kan kita harus memenuhinya, tetapi cara pemenuhannya harus sesuai dengan syariat Islam. Ini lapar nih, yang mau kita makan itu halalkah, toyibkah, kan gitu. Nah ketika itu halal ya, toyib, kita makan. Itu pun juga harus dengan membaca basmalah, ada adabnya, kemudian diakhiri dengan hamdalah, kan seperti itu masalah makan. Kemudian tadi fitrah saling mencintai, ya kan, melestarikan jenis. Nah kita kan sama Allah itu kan, makanya di surat Ar-Rum ayat 21 itu kan kita diberikan pasangan-pasangan yang sekupu gitu, yang sejenis gitu ya. Nah artinya di situ dikatakan kalau pernikahan itu kan antara laki-laki dengan perempuan, maka dia kan akan lestari itu keturunannya, ya kan, karena laki-laki kan punya sperma, perempuan punya indung telur, bertemu maka akan menjadi janin, bayi kan gitu. Nah kalau laki-laki menikah dengan laki-laki, sperma bertemu dengan sperma gimana? Kira-kira akan melestarikan keturunan nggak? Tidak bisa, berarti hanya kan nafsu saja. Hanya nafsu. Nah maka persoalan ini harus kita kaitkan dengan akal. Nah akal itu ketika kita sudah aktifkan, kita akan menemukan jawaban dari 3 pertanyaan Mbak. Apa itu Ustaz? Nah pertanyaan pertama itu, dari mana sih kita berasal? Kemudian yang pertanyaan kedua itu, ngapain kita hidup di dunia ini? Kemudian yang ketiga itu, setelah hidup itu mau kemana? Tujuannya itu. Nah ada kaitannya dengan khosiat-khosiat ini, dengan fitrah-fitrah ini, gitu loh. Kalau misalkan kita nggak paham ini, nggak kita bisa jawab, maka ya fitrah-fitrah yang Allah berikan ini kita juga nggak bisa menjalankannya dengan pasti, dengan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasul, gitu loh. Nah kan dari mana kita hidup, dari mana kita berasal, gitu kan? Nah dari mana kita berasal? Kita kan manusia, kita ini ciptaan, berarti kita itu diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh Sang Khalik, Sang Pencipta, kan gitu. Nah artinya
sebagai ciptaan kita itu punya sifat-sifat yang lemah. Kenapa? Karena Allah itu ya yang menciptakan kita kan Allah. Allah itu memiliki sifat-sifat yang abadi, azali, ya, maha pencipta, kemudian sekaligus juga maha mudabbir gitu ya. Nah, kenapa? Karena maha pengatur ya, al-mudabbir. Allah itu maha mengatur. Allah yang menciptakan alam manusia dan kehidupan ini sekaligus Allah lah yang maha mengaturnya gitu loh. Nah, kita sebagai hamba, sebagai ciptaan, alam manusia dan kehidupan ini adalah ciptaan, maka sifat kita itu lemah, terbatas, saling bergantung, ya kan? Kemudian ada lahir, ada mati. Nah, kan itu yang harus kita pahami. Dan harus kita sadari begitu ya Ustazah. Iya, nah makanya Allah itu karena Allah Maha menciptakan, Dia tahu betul kekurangan kita, itu tadi diberikannya fitrah-fitrah itu untuk dilaksanakan. Karena tidak ada satupun yang namanya insan manusia tidak memiliki fitrah itu tadi. Karena persoalan manusia itu hanya itu, HU dan G. Tidak ada selain itu. Jadi artinya sehari-hari itu ya memang apa yang kita lakukan itu adalah memenuhi potensi yang Allah berikan. Dan disertai dengan potensi akal tadi, harusnya kita memenuhi segala kebutuhan kita itu sesuai dengan tuntunan Islam, begitu ya Ustazah? Iya, betul. Makanya ketika akal kita pakai untuk berpikir tadi, Al-Quran itu kita kaji, kita dalamin, kan akhirnya kita ketemu ya bahwa kita ini manusia, ya, terbatas, ada lahir dan ada mati, ya, kemudian kita bergantung kepada yang lain, ya kan, alam manusia kan tidak ada yang tidak bergantung kepada satu dan yang lain, ya kan, kita saling membutuhkan, kita butuh sama tumbuh-tumbuhan butuh sama air gitu kan, satu sama lainnya saling berkaitan seperti itu. Iya, artinya memang segala potensi harus dipenuhi dan digunakan akalnya untuk berpikir begitu ya Ustazah ya, agar jalan hidup kita sesuai dengan tuntunan Islam. Masya Allah Ustazah, kita lanjutkan kembali nanti ya Ustazah, kita jeda dulu sejenak Ustazah. Dan jangan kemana-mana pemirsa LDS TV, tetap bersama kami di program Indahnya Islam. Masih bersama saya Rini Alfi Majidah di program Indahnya Islam bersama LDS TV tentunya. Dan kali ini kita masih membahas tema memupuk kesadaran diri bersama dengan Ustazah kita, Ustazah Jenny Jasmar. Ustazah, kita lanjutkan perbincangan kita Ustazah. Tadi kita di segmen pertama dan kedua sudah membahas tentang kesadaran diri, sadar sebagai hamba Allah, dan ternyata apa potensi yang Allah berikan itu harus kita penuhi sesuai dengan tuntunan Rasul, tuntunan Islam begitu ya tadi Ustazah ya. Dan tadi juga Ustazah sudah membahas nih, Allah memberikan potensi akal yang jika kita menggunakan akal itu, kita pasti akan berpikir tentang 3 pertanyaan tadi Ustazah ya. Dari mana kita, mau kemana, dan harus sedang apa gitu. Iya, harus bagaimana kita di dunia ini. Tadi dari mana sudah dijawab oleh Ustazah bahwa kita dari Allah, diciptakan Allah, kita hamba Allah. Berarti bagaimana dengan pertanyaan selanjutnya Ustazah? Monggo dijelaskan tentang akan kemana kita dan harus bagaimana kita di dunia ini Ustazah. Ya, baik ya. Tadi kan sebelum ada
kita itu adanya Allah ya. Dan Allah itu sifatnya itu kan maha pencipta, maha mengatur tadi kan, kemudian abadi. Sedangkan kita yang diciptakan ini kan punya sifat lemah, terbatas, bergantung, ada lahir, ada mati dan sebagainya. Nah, kemudian tadi kan Allah itu maha mengatur. Nah, aturan-aturan Allah itu sudah ada untuk kita loh sebenarnya. Adanya di mana? Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kedua ini nggak boleh kita tinggalkan. Salah satu di antaranya nggak boleh kita tinggalkan. Dua-duanya harus kita bawa. Jadi terkait apa di sana itu? Masalah rumah tangga, ekonomi, pendidikan, pergaulan, semua ada di situ. Sudah jelas ada di situ. Nah, kan kita sudah diberikan oleh Allah itu seperangkat aturan, ya kan, Al-Quran As-Sunnah. Kemudian sudah disampaikan oleh Rasul kepada kita kan. Nah, kalaulah akal tadi tidak kita pakai untuk memikirkan itu, ya kita sebagai manusia ciptaan ini, misalkan aturan Allah kita harus melestarikan keturunan. Bagaimana caranya? Menikah, ya kan, dihalalkan. Jadi harus disesuaikan dengan aturan yang Allah. Iya, laki-laki dengan perempuan kan gitu. Ya kan, kemudian maka dia akan beranak pinak. Kan kita harus menyebar kata Allah, menyebarlah ke seluruh penjuru dunia untuk menyampaikan Islam kan gitu. Nah, ketika hal-hal ini dengan khosiat tadi atau fitrah-fitrah tadi yang kita punya itu tidak kita jalankan, ya artinya kita tidak taat kepada perintah Allah, maka akhirnya kehancuran yang akan terjadi gitu loh. Ya, itu baru di dunia kita sudah akan mengalami kehancuran. Ya, contohnya nggak seperti hari ini, ya kan? Sudah dikasih tahu sama Allah itu, kan gunung-gunung itu pasak bumi, ya, pohon-pohonnya itu di situ banyak kebutuhan-kebutuhan untuk kita manusia, tapi ditebangin, ya, dibuat gedung-gedung mencakar langit. Akhirnya yang menahan air nggak ada, jadilah banjir. Kan seperti itu kan artinya apa yang Allah aturkan, apa yang Allah berikan itu tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Menarik juga kan tadi gitu. Ketika sekarang marak LGBT ya Ustazah, yang tadi Ustazah sebutkan laki-laki dengan laki-laki itu akhirnya kan tidak tercapai ya apa yang menjadi tujuan Allah memberikan fitrah. Nah, iya betul banget. Iya kan melestarikan keturunan kan. Perempuan perempuan itu kan punya indung telur, sedangkan laki-laki punya sperma, ya kan? Nah, tadi laki-laki sama laki-laki bisa nggak bisa kan? Artinya ketika Allah memberikan potensi dan fitrah, semuanya sebenarnya memiliki fungsi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Untuk kebaikan kita gitu loh, untuk kalau sesuai dengan aturan-aturan Islam. Jadi semua potensi itu sebenarnya itu adalah untuk kebaikan kita semua. Makanya kalau kita nggak mau mengikuti itu, sebenarnya kita itu justru menzolimi diri kita sendiri gitu loh. Kenapa? Karena kerusakan, semuanya kerusakan. Laki-laki sama laki-laki, ya berarti punah dong manusia. Karena tidak akan mungkin bisa ada keturunan, ya kan? Karena dari satu jenis yang sama gitu loh. Padahal Allah menciptakan perempuan itu untuk laki-laki gitu, berpasang-pasangan untuk melestarikan keturunan. Nah, kalau sekarang kan maka wajarlah kalau di mana-mana terjadi peringatan untuk kita gitu ya, bencana alam gitu kan. Kenapa? Karena kita melalaikan aturan-aturan Allah. Bahkan sekarang itu berani gitu loh orang-orang yang demikian itu mengatakan bahwa ini adalah saya gitu kan. Ini punya saya, diri saya sendiri ya. Padahal sebenarnya dia itu adalah makhluk gitu loh. Itu. Jadilah karena hak asasi manusia, jadi akhirnya kita sebagai umat muslim ya kita nggak bisa ngapa-ngapain dan gitu. tidak sadar diri sesuai dengan tema tadi ya. Jadi akhirnya ketika kita melanggar aturan tadi rusak ya. Nah, kemudian di dunia rusak, ketika kita kan nanti kita akan kembali Mbak, setelah mati kan kita nggak cukup dan mati nih. Ya kan? Apakah kemudian kita mati selesai? Justru makin panjang nih ceritanya. Kan setelah mati nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kamu lakukan semasa kamu di dunia. Nah, aku menciptakanmu untuk apa? Untuk menyembah kepadaku, kan? Di surat Al-Fatihah ayat keberapa ketiga tuh, ya kan? Keempat ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya kepadamu aku menghambakan, iyyaka na'budu. Nah, artinya kok kamu pada di situ juga kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan. Nah, tapi dia malah mengabaikan perintah-perintah Allah. Maka ketika pulang kembali ke haribaan Allah, ke pangkuan Allah, rugi sekali ya Ustaz. Dia akan menjadi orang yang sangat
merugi. Kenapa? Sudah diberikan waktu, usia, ya kemudian sekarang teknologi udah canggih, sains sudah, wah ilmu itu sudah keluar. Ya kalau dulu zaman saya itu susah ya, cari guru ngaji aja susah. Kalau sekarang mah di mana-mana itu Mbak, guru ngaji itu banyak gitu loh. Artinya justru harusnya kita semakin dekat sama Allah gitu loh. Nah ini malah kita semakin jauh dari Allah gitu Mbak. Nah, jadi Masya Allah ya, jadi Allah ini begitu adil, begitu hebat ketika memberikan kita berbagai potensi yang Ustazah jelaskan di awal. Ini sebenarnya sudah ada dituntun begitu ya Ustazah ya, bagaimana memenuhinya, harus difikirkan begitu ya Ustazah. Iya betul Mbak. Agar itu sesuai dengan apa tadi ya, kita kembali kepada Allah nanti bisa kita pertanggungjawabkan begitu ya Ustazah. Iya betul sekali Mbak. Jadi sebenarnya ya sekarang ini kesempatan bagi kita karena waktu kita masih ada gitu ya. Ini terutama para generasi yang sekarang luar biasa masih muda, teknologi canggih gitu ya. Carilah gitu ya, manfaatkan gadgetmu gitu kan. Manfaatkan apa teknologi yang canggih ini untuk mencari tahu apa sih Islam itu gitu loh. Jangan sampai kita mengaku Islam, mengaku Muslim tapi kita sendiri nggak tahu dan menyesal. Nah, aturan-aturannya kita nggak tahu, kemudian akhirnya kita menyesal pada akhirnya ketika kita bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Itu. Baik Ustazah, menarik sekali tema yang kita bahas ini, memupuk kesadaran diri. Mohon maaf Ustazah, menarik temanya namun waktu kita sudah habis. Silakan mungkin Ustazah ada pesan-pesan atau closing statement yang ingin Ustazah sampaikan kepada pemirsa LDS TV. Nah, baiklah Mbak Rini, singkat ya. Ketika kita sudah menemukan jati diri kita ya sebagai hamba Allah tadi dengan segala potensi dan sebagainya ini, maka kita itu akan semakin mantap dan kesadaran diri ini akan senantiasa tumbuh. Kenapa? Karena kita sudah punya tujuan, Mbak. Sudah satu tujuan kita, kepada siapa kita menghamba kepada Allah, kepada siapa kita menghadap kepada Allah. Maka dari itu mari kita tumbuhkan kesadaran diri ini dengan mencari tahu siapa sih kita ini sebenarnya ya. Dengan begitu insya Allah kesadaran diri ini akan bertumbuh dan berkembang kepada setiap generasi kaum muslim. Mungkin itu aja Mbak. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah khairan kasiran Ustazah Jenny telah membahas tuntas tentang memupuk kesadaran diri. Semoga Ustazah selalu sehat, sekeluarga, dan mudah-mudahan kita nanti diberikan Allah kesempatan kembali untuk berbincang di sini Ustazah. Masya Allah, dan demikianlah pemirsa LDS TV telah Anda saksikan Indahnya Islam. Hari ini kita telah membahas tema memupuk kesadaran diri. Semoga apa yang kita bahas dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Rini Alfi Majidah dan kru yang bertugas mohon undur diri dari ruang Anda, dan acara ini dapat Anda saksikan setiap Sabtu jam 15.30 tentunya di LDS TV. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.